Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua di channel YouTube saya, Agi Eka. Nah, di kesempatan kedua ini, kita akan unboxing kembali, unboxing novel terbaru, lebih tepatnya terbitan baru ya, dari salah satu penulis Indonesia yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Nah, eh, paketnya adalah ini dia. Weh, ada yang tahu? Nah, ini baru datang minggu kemarin gitu. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan ya berupa giveaway ketika penulisnya sedang promosi. Nah, apa namanya, ini juga sekadar tips untuk teman-teman semua. Kalau ingin mendapatkan buku secara cuma-cuma, pantengin terus penulis-penulis kesukaan kalian. Nah, ini sebetulnya saya kenal penulisnya udah cukup lama. Kami sempat bertemu beberapa kali. Beliau ya hampir setiap bukunya itu di launching. Kebetulan di Bandung, tepatnya di UPI, dengan berbagai instansi gitu yang mengundangnya. Pernah waktu itu dari himpunan himpunan apa ya, kalau saya tidak salah ada himpunan geografi, kemudian PAI gitu ya. Iya, pokoknya banyak banget gitu. Salah satunya pernah diundang juga sama UKM Kepenulisan Islami Al-Qalam UPI di acara AWF, Al-Qalam Creative Festival tahun 2017 ingat saya. Ada yang datang waktu itu. Nah, kalau kemarin ada Kak Nadia yang datang. Ini mah salah satu penulis yang bukunya sudah cukup banyak. Kalau saya tidak salah ada hampir belasan. Ya, nanti kita coba lihat lagi ya. Nah, uh, ini packagingnya cukup rapi ya. Teman-teman bisa cek di Azarologia Store. Nah, kita coba buka dulu. Wih. Nah, teman-teman kalau melihat ini di apa namanya, di dalam kalau luarnya mungkin kayak karton biasa gitu ya. Tapi di dalamnya ini kita akan menemukan buku-bukunya tuh di plastik lagi sama bubble wrap. Jadi insya Allah aman. Wah, dan kalau saya lihat ini isinya cukup banyak. Saya jadi penasaran. Kalau nggak salah sebetulnya sih janji kemarin cuma mau dikasih dua sih. Ya apa namanya, harapan saya juga sebetulnya waktu itu cuma dua. Saya tidak menyangka akan dapat sebanyak ini. Wah, kita lihat apa saja isinya ini. Oke. Subhanallah sekali saya. Saya merasa terkejut ini. Oke, teman-teman, kita coba buka dulu ya bubble wrapnya. Nah, yang saya tahu suka pakai bubble wrap kayak gini juga biasanya Teh Septi, Senja and Books. Nah, kalau nggak salah Teh Septi itu dapat bubble wrap kayak gini itu beli langsung di JNE gitu. Nah, saya sih sejujurnya seneng potek-poteknya aja. Kedengeran nggak ya? Tah, gitu. Zaman kecil itu kesukaan saya sampai sekarang sih. Kalau lagi iseng dapat kiriman kayak gini pasti uh, ya iseng-iseng gitu. Wah, ternyata, wih, ya ini bukunya ada 4 gengs. Kita coba lihat satu-satu ya. Pertama, ini ada kartu ucapan. Teman-teman bisa lihat. Ini ada gambar juga, gambar burung ya. Di sini ada tulisan, seandainya ia ingin di dekatmu, siapkan ruang ternyaman untuk tinggal. Jika ingin meninggalkanmu, beri ia sayap untuk terbang. Cinta tak pernah berjodoh dengan keterpaksaan. Ya, quotes ini diambil
dari buku berjudul Konspirasi Semesta. Bukan konspirasi alam semesta ya, itu beda lagi. Kalau kolase mah punyanya Firsa Besari. Nah, ini adalah kartu ucapan. Terima kasih. Terima kasih. Ditulis, dicetak, dikemas, dan dikirim dengan cinta oleh Azhar Nurul Ala dan tim Azharologia. Nah, ya, teman-teman akhirnya tahu. Oh, ini ternyata yang gambar burung ini stiker, gengs. Ya, nanti bisa kita coba tempel ya. Oke, nah jadi ini dia buku terbaru dari Kang Azhar Nurul Ala, lebih tepatnya cetakan baru ya, yang berjudul Tuhan Maha Romantis dan Konspirasi Semesta. Wah, ya teman-teman kalau ada yang tahu, jadi ini buku ini sempat terbit dulu, edisi pertamanya tahun 2000 berapa ya. Yang jelas itu ketika Kang Azharnya masih di BEM, BEM UI. Nah, saya waktu itu juga sempat mendengar ceritanya bagaimana dari buku ini, Tuhan Maha Romantis, inilah salah satu buku yang berjasa hingga beliau bisa beliau bisa meminang Tevidia Nuarista. Wah, itu juga jadi salah satu penyemangat saya kenapa saya ingin membuat sebuah buku khususnya novel. Ya siapa tahu bisa jadi jalan untuk menghalalkan si doi gitu kan, amin. Nah, teman-teman bisa lihat jadi Tuhan Maha Romantis ini itu adalah duologi ya, duologi. Jadi buku pertamanya ini berjudul Tuhan Maha Romantis dan buku keduanya berjudul Konspirasi Semesta. Nah, ini ceritanya tentang apa? Oke, kita lihat sedikit blurnya ya. Nah, Tuhan Maha Romantis. Ketika ekspresi rindu adalah doa, tak ada cinta yang tak mulia. Ya, aku masih duduk di dalam kedai ini, ditemani 2 cangkir kopi dingin yang bahkan lebih setia untuk terus denganku daripada kamu yang telah beranjak. Setelah bertahun-tahun aku merindukan jumpa ini, rupanya tak sampai 2 jam kita bersua dan duduk berdua. Hidup terkadang memang lucu, dagelan dengan skenario tak tertebak yang terus menggeliti kita dengan kesenangan dan kesedihan, dengan kebahagiaan juga kepedihan. Bagaimana rasanya dipertemukan, jatuh cinta, dipisahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan apa-apa, lalu dipertemukan kembali dalam ruang ketakberdayaan. Di ruang itu kita bisa saling menyapa, tapi kita masing-masing terpaksa menjadi orang lain, karena menjadi diri sendiri hanya menabuh garam pada tiap inci luka yang kita rasa, luka yang kita ciptakan sendiri. Aku tertawa, hidup ini memang lucu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, jadi ini kelihatan nggak ya? Nah, cover ini ini dibuat oleh Suku Tangan, gitu ya. Suku Tangan dengan di sini ini ada gambar kayak rasi-rasi bintang gitu, tapi ini membentuk wajah laki-laki. Jadi tokoh utama kita Rijal Rafsanjani ini adalah mahasiswa baru di Universitas Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, disinilah dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anissa Larasati. Anissa Larasati itu adalah kakak tingkat yang waktu itu ngospek dia lah gitu ceritanya. Nah, jadi si Rizal ini dia jatuh cinta sama kakak kelasnya. Tapi ya perjuangannya pasti sangat panjang ya. Teman-teman tahu lah bagaimana laki-laki apalagi untuk menghalalkan seorang wanita, apalagi kakak tingkat coba. Kira-kira gimana tuh perjuangannya? Apakah Rizal berhasil mendapatkan siapa? Anissa Larasati? Ya, teman-teman harus baca sendiri ya. Dan yang paling saya ingat di novel ini adalah saya pertama kali suka, bahkan bukan hanya saya, hampir semua pembaca yang membaca novel ini jadi jatuh cinta dengan syairnya dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Betul sekali. Jadi gara-gara buku ini
Buku ini karena mereka anak bahasa ya, anak bahasa dan sastra, kemudian mereka punya semacam komunitas yang eh, membahas gitu, membahas tentang karya-karya, dan salah satunya waktu itu mereka diminta untuk menafsirkan syair Hujan Bulan Juni. Nah, ternyata si Rijal sama Anissa itu mereka punya persepsi yang berbeda, tapi itu kayak saling melengkapi gitu loh. Wah, teman-teman harus baca sendiri. Dan yang melengkapi novel ini juga, eh, kalau misalkan masih ada ya, teman-teman cek di azarologia.store. Di situ teman-teman baca yang pertama itu Jatuh, ya, itu kumpulan prosa yang itu ada sedikit hubungannya juga sama buku ini. Lalu yang kedua, teman-teman harus baca Cinta Adalah Perlawanan. Di situ teman-teman bakal ngulik, bakal tahu cerita di balik pembuatan novel ini. Makanya menurut aku sih ini adalah salah satu masterpiece dari Kang Azhar Nurun Ala gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Konspirasi Semesta, di mana teman-teman bisa melihat ini ilustrasinya adalah sosok perempuan yang mungkin di sini ingin dikatakan sebagai ingin sebagai perwakilan dari Anissa Larasati gitu. Kita baca blognya ya. Aku ingin membunuh waktu. Aku ingin membuatnya tak bernyawa dan berhenti menyiksaku dengan detik-detik yang hanya membuat penantian tak pastiku semakin panjang, seolah tanpa ujung. Aku ingin keluar dari ruang gelap yang menyekap ini. Aku ingin terbang, menemuimu, menjelaskan semuanya, menceritakan apa saja yang ingin kuceritakan. Yang ingin kau tahu, yang akan membuat kita keluar dari sumur kebingungan, dan kembali seperti dulu lagi. Kembali pada perasaan yang sama, pada pertanyaan-pertanyaan yang harus kau jawab segera, atau sudah telanjur kadaluarsa. Aku ingin pergi, meski sebenarnya aku takut. Bagaimana jika sebuah pertemuan yang begitu diharapkan justru memicu keterpisahan abadi yang tak terelakkan? Masya Allah. Ya, ini adalah salah satu blurb yang buat hati saya nyes ya. Nah, jadi kalau tadi buku pertama Tuhan Maha Romantis ini menceritakan dari sisi si Rijal, sisi laki-laki, maka yang kedua Konspirasi Semesta ini itu kita akan melihat dari sudut pandang si Anissa Larasati. Apa yang difikirkan Anissa ketika di novel ini itu semua akan ada penjelasannya di buku Konspirasi Semesta ini. Bahkan lebih jauh dari itu, kita akan mengetahui cerita masa lalu si Anissa gitu ya. Dan tak hanya itu, di novel ini juga Kang Azhar sudah mulai bereksperimen dengan memasukkan unsur-unsur masyarakat, sosial, budaya, ya bisa dibilang kritik sosial lah, apa yang ingin beliau sampaikan gitu ya. Keresahannya tentang remaja hari ini itu disampaikan dalam novel ini. Maka teman-teman wajib baca dua-duanya supaya tahu bagaimana cerita si Rijal di Tuhan Maha Romantis ini dan apa yang ada di balik perasaan Anissa Larasati. Mungkin kalau dibandingin sama novel sekarang, apa ya, teman-teman bisa ngebayangin agak seperti Dilan sama Milea lah gitu. Jadi anggap saja ini buku Dilan gitu ya, yang apa namanya menceritakan dari satu sudut pandang, sementara ini adalah sudut pandang Milea gitu. Walaupun tentu saja ceritanya itu akan saling melengkapi, bahkan lebih kompleks ketimbang Dilan sama Milea gitu ya. Teman-teman makanya harus baca sendiri supaya tahu ya lebih lengkap. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sempat pre-order di apa namanya buku terbaru ini juga ada bonusnya. Bonusnya yaitu berupa goodie bag. Wah. Nah, teman-teman di sini ini adalah goodie bag dari Tuhan Maha Romantis, dan ini adalah salah satu quotes yang paling saya suka. Teman-teman bisa baca. Ketika ekspresi rindu adalah doa, maka tak ada cinta yang tak mulia. Dikutip dari Tuhan Maha Romantis. Begitu. Nah,
Dan mungkin goodie bag ini edisinya terbatas ya, hanya orang-orang yang memesan pre-order, dan bahkan mungkin hanya disediakan beberapa piece. Jadi selamat untuk teman-teman yang juga mendapat ini. Nah, yang saya tidak menyangka juga ternyata Kang Azhar memberikan 2 buah bonus tambahan bagi peserta giveaway kemarin. Nah, ini adalah duologi lainnya yang ditulis sama Kang Azhar, yang bisa dibilang novel terbarunya ya. Itu adalah Mahar untuk Maharani dan Lelaki Pilihan Maharani. Iya, ini apa ya, bisa bisa dibilang saingan kali ya sama buku sebelahnya, walaupun tentu saja ini adalah usaha, mungkin ya bisa saya katakan usaha Kang Azhar untuk move on dari kisah sebelumnya. Kalau dari dulu kan Kang Azhar selalu dibilang ini novelis karyanya Tuhan Maha Romantis, konspirasi semesta, dan selalu itu aja. 1000 Wajah Ayah juga sebetulnya bagus sih, teman-teman harus baca, itu benar-benar nyes. Apalagi itu novel yang ditulis dengan sudut pandang orang kedua, makanya sangat kena sekali, baper. Nah, tapi ini adalah usaha beliau yang kedua ya. Teman-teman bisa melihat bahkan blurnya ini singkat sekali ketimbang novel dia sebelumnya. Untuk Mahar untuk Maharani ini di belakang hanya ada tulisan seperti ini: kisah cinta seorang sarjana yang memilih hidup sebagai petani. Wah, teman-teman harus baca ini. Ini kita akan merasakan bagaimana perjuangan laki-laki khususnya ya untuk mendapatkan wanita idamannya. Bayangin coba, sarjana hidup sebagai seorang petani, kemudian hendak melamar seorang gadis. Apa kata dunia gitu? Apa kata orang tuanya? Zaman sekarang kan ya yang namanya laki-laki itu ya, ada yang bilang ya, laki-laki itu dinilai dari masa depannya, sementara perempuan itu dinilai dari masa lalunya. Makanya siapa sih zaman sekarang yang mau menantu seorang petani? Teman-teman harus baca kisah lengkapnya di sini. Sementara yang kedua, novel ini juga duologi ya, judulnya Lelaki Pilihan Maharani. Sebuah kisah tentang hati patah yang menolak pasrah. Wah, ya teman-teman di sini juga harus baca bagaimana perjuangannya. Sebetulnya saya juga punya ya buku ini gitu, tapi dikasih lagi, alhamdulillah. Nah, saya nggak tahu apakah nanti salah satu buku ini akan saya jadikan giveaway. Teman-teman pantengin aja di akun saya ya, di akun YouTube ini bisa, kemudian follow juga Instagram @agi_eka. Jangan lupa juga follow si penulis Azhar Nurun Ala @azharnurunala. Kemudian store-nya juga @azharologia.store gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti update seputar buku-buku tulisan Kang Azhar di sana. Dan ya, saya senang bagaimana tulisan beliau ini sederhana, tapi kata-katanya itu puitis. Teman-teman gak bakal nyangka bahwa beliau ketika S1 dulu adalah jurusan apa coba? Dia dulu ngambil ilmu gizi. Ya, ilmu gizi. Ilmu gizi jadi penulis. Sekarang buka penerbitan, hidup dari menulis, mengisi seminar sana sini. Wah, itu benar-benar menginspirasi saya, bahwa saya juga pengen kayak gitu sebetulnya. Nah, kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan usahanya lancar dan buku-bukunya laris selalu. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Kang Azhar, nah, yang telah memberikan 4 buku ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita bertemu kembali di video unboxing lain dan juga bincang-bincang lain.
Dan juga tentunya di channel ini kemungkinan kita akan banyak berdiskusi seputar buku yang sudah saya baca, yang saya dengar, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang berbagai penulis, narasumber lain, membaca dan sebagainya. Oke, itu saja. Stay tune, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.